Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayuhan nas, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulihil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat. Allah Subhanahu wa taala masih meminjamkan nafasnya, meminjamkan udaranya kepada kita, sehingga hari ini kita masih dapat menikmati segala khazanah-khazanah Allah yang berada di muka bumi ini. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal yang terpenting untuk kita hidup ini ialah sering-sering mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang lebih tinggi daripada kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur ini tidak hanya sekedar di lisan saja. Syukur kita ucapkan di lisan dan juga kita lakukan dengan perbuatan kita sehari-hari. Hadirin hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan mencoba mengupas atau menerangkan sedikit ilmu apa yang saya ketahui, yakni kita senantiasa menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan bagaimana? Biasanya dan wajib tentunya di dalam sholat itu kita memenuhi rukun-rukun sholat. Rukun sholat ini ada 13. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ke-13 daripada rukun sholat ini harus kita penuhi semuanya. Dan apa yang kita lakukan di dalam sholat ini hendaknya kita hadirkan di luar sholat. Hadirkan bagaimana hadirin? Di dalam sholat kita istiqomah. Contohnya istiqomah bagaimana? Di dalam sholat kita memakai pakaian yang bersih, suci, pakaian yang baik, pakaian sholat, dan menghadap kiblat. Tidak mungkin pula di dalam sholat kita memakai celana pendek, ya kan? Karena itu adalah tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam sholat ini kita
diistilahkan menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, bermusyawarah, berbicara kepada Allah. Hadirin hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimananya pula kita ini hendak menghadap pejabat ataupun bupati. Tidak mungkin pula misalnya kita dipanggil seorang bupati untuk menghadap beliau, dan tidak mungkin kita menghadap beliau menggunakan celana pendek, ya kan, pakai sendal jepit dan pakai kaos. Pasti tidak beradab kepada bupati. Nah, begitu juga kepada Allah. Allah adalah yang menciptakan kita, yang telah melahirkan kita, yang telah menghidupkan kita di dunia ini. Maka kita harus beradab. Begitu juga di luar sholat. Nah, di luar sholat ini kita harus beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini penuh dengan adab. Kalau kita tidak lakukan dengan adab, maka kita tidak beradab jadinya, hadirin. Nah, hadirin hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita perbaiki diri kita, islah diri kita. Jangan melihat kejelekan orang. Kita lihat kebaikan orang. Yang baik itu kita ambil, jeleknya jangan dibicarakan, jangan diumbar-umbar kemana-mana. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita jaga ini ketaatan kita di dalam sholat ini, kita bawa di luar sholat, maka insya Allah kehidupan kita lambat laun akan berubah, ada perubahan. Hadirin Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk jangan tunggu-tunggu lagi untuk kita ini memperbaiki diri kita, mengislah diri kita. Kalau tidak kita, siapa lagi? Tidak mungkin orang lain mengubah diri kita. Tidak mungkin pula Allah merubah diri kita. Allah sudah katakan, aku tidak akan bisa merubah nasibmu selain dirimu sendiri. Nah, kata Allah. Itu kata Allah, bukan kata bupati, bukan kata Pak Gubernur, bukan kata Pak Andi. Nah, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Orang zaman sekarang mereka lebih percaya kepada perkataan pemimpinnya, bosnya. Begitu dia diperintahkan, dia segera laksanakan. Tetapi ketika Allah perintahkan, dia lalai. Tunggu dulu. Contohnya begitu, terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti saja, ini pekerjaan belum selesai. Nah, itu melalaikan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya contoh daripada yang kita lihat sudah banyak, hadirin. Perintah Allah saja kita langgar, apalagi itu adalah merupakan perintah yang besar, apalagi perintah yang kecil. Jadi hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita islah, perbaiki diri. Di dalam sholat kita mengucapkan salam, begitu juga di luar sholat. Mengucapkan salam ketika bertemu orang Islam, jangan mengucapkan salam kepada orang yang bukan Islam. Nah, ini tidak dianjurkan pula. Boleh saja kita mengucapkan salam kepada orang non-Islam, tetapi dia mau masuk Islam. Nah, itu mantap. Nah, hadirin hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam salat kita mengucapkan salam, di luar salat juga kita mengucapkan salam. Di dalam salat kita memakai pakaian bersih, memakai pakaian yang suci. Di luar salat juga kita pakai pakaian bersih. Karena apa?
bersih dulu itu adalah sebagian daripada iman. An-nazafatu minal iman. Bersih itu adalah sebahagian daripada iman. Hadirin hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah. Semoga uraian ini bermanfaat kiranya, dan apa yang salah itu merupakan daripada kebodohan daripada diri saya sendiri, karena sedikit daripada ilmu dan pengorbanan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah daripada diri saya sendiri. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada hadirin sekalian saya mohon maaf. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.